Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ublika wal khatim lima sabaka nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, kita kembali bertemu setelah bulan suci Ramadan. Dan hari ini barusan saya dari safari Sinjai Bulukumba. Ada orang Sinjai di sini Bulukumba? Ada kan? Safari Ramadannya di Mamuju, Pasangkayu, Majene. Ada orang Polman di sini? Orang mana? Mamuju? Polman di mana? Lapa. Oh, Ustaz Adam. Ya. Saya di Wonomulia itu 4 tahun saya tinggal di sini. Saya teringat ketika hari pertama saya ke kampus di Al-Azhar. Itu kampusnya itu kelas lantai 3. Tapi orang Mesir bilang tidak usah nih, lantai 2. Jadi orang Mesir kalau lantai 2, lantai 3 buat kita ya, karena gak dihitung sesuai dengan kita punya jurusan ya, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Boleh dicatat? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, dan mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, itulah orang terbaik. Fokus dulu ya, fokus. Kalian di sini kan menghafal Al-Quran ya. Menghafal Al-Quran itu adalah salah satu dari proses belajar Al-Quran. Itu baru satu pintu lah ya, dan tidak cukup di situ. Nah, ini penting ya. Kalian nanti kalau selesai jangan merasa puas, jangan merasa cukup dengan menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Belum, masih jauh. Al-Quran ini mau diamalkan, mau ditadaburi ya. Ingat, Al-Quran bukan cuma untuk dihafal saja. Ingat itu ya. Jadi kalian harus di samping menghafal Al-Quran, tahu artinya, tahu maknanya, bahkan tahu tafsirnya, dan terutama
mengamalkannya. Oke? Ya, niat ya. Perbaiki niat tadi. Jangan menghafal Quran cuma ingin jadi penghafal Al-Quran tok. Cuma ingin jadi imam tarwi tok. Jadi imam tarwi dikasih banyak uang. Itu tujuannya. Ingat, Al-Quran itu mau diamalkan, mau dirasakan. Jadi kita seakan-akan Al-Quran itu turun kepada kita. Ingat ya, perasaan saya berkurang. Betul? Hah? Ada yang sakit ya? Perasaan saya dulu banyak santri. Kita sholat sampai 3-4 ya. Tadi 2. Banyak sakit ya? Atau banyak yang sudah selesai? Oh belum ya? Sakit ya? Oh ya. Gak ada yang keluar? Atau setelah Ramadan gak pulang lagi? Enggak ya? Ya oke. Kita kembali, adik-adik. Jadi belajar Al-Quran itu terutama mengamalkan. Iya. Itu kayak Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Ma'un ya, Ar-Ra'aita ya. Itu nggak pindah-pindah, nggak selesai-selesai. Kayak Haji Ahmad Dahlan ya, pendiri Muhammadiyah. Orangnya berjenggot gak? Coba berjenggot di? Ya jenggot, surban. Coba cari nanti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Orangnya berjenggot, orangnya bersurban. Tapi tiba-tiba sekarang fotonya dihilangkan jenggotnya. Rata-rata ulama dulu berjenggot ya. Syekh Hashim Asy'ari berjenggot, bersurban, surbannya hijau. Sekarang dihilangkan jenggotnya. Ketahui, padahal jenggot itu sunnah. Yang jelas begitu, jenggot itu sunnah titik, terserah Anda mau pakai atau tidak. Begitu ya, hukum itu begitu. Kalau ada hukum, ya jelas hukumnya. Terserah Anda mau ikut atau tidak, terserah, gak ada urusan. Tapi jangan sampai merubah hukum itu. Coba orang sekarang ya, aslinya berjenggot, ulama besar, kenapa fotonya dihilangkan jenggotnya? Nanti kedepannya dihilangkan juga surbannya. Betul-betul air zaman. Coba nanti cek ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Mungkin sudah ada fotonya hilang jenggotnya. Astagfirullah. Yakin para nabi berjenggot? Yakin? Yakin? Ingat ya, jenggot itu sunnah, terserah mau pakai atau tidak, gak ada urusan. Gak ada urusan, gak ada urusan. Ingat itu. Dan psikologinya, seorang anak yang mempunyai orang tua tidak berjenggot, maaf, ini kedokteran ya, psikologi, penelitian ya, maka anak ini nanti tumbuh dengan lebay seperti banci. Karena anak ini tiap hari melihat kedua orang tuanya tidak berjenggot. Maksudnya gak ada tanda-tanda jenggot, cabang, kumis. Jadi anak ini susah membedakan mana bapakku, mana mamaku. Sama-sama polos, mulus. Ingat ya, hukum itu tidak berubah.
dengan kebencian manusia terhadap jenggot. Oh, kalau pakai jenggot seperti kambing, mending baku ejek. Kalau pakai kumis seperti kucing, baku ejek lah ini, kambing dengan kucing. Merasa menang yang tidak punya jenggot dengan tidak punya kumis, merasa menang ya. Wah, saya menang, tidak punya jenggot, tidak berkumis. Pas dilihat, nah ini tidak punya jenggot, tidak berkumis, seperti babi. Wah, malah. Ini kenapa berantem terus? Ada aturannya, jenggot itu ada aturannya, dirapikan, bukan dipanjangkan kayak 1 meter. Kalau sudah segepal, aturannya ya, kalau sudah segepal dipotong, harus potong. Ada itu aliran keras, nggak mau potong jenggotnya, seperti teroris. Islam itu indah, Islam itu indah. Ingat ya, kalau ada satu hukum tidak boleh dirubah. Pokoknya jenggot itu sunnah, titik. Terserah kamu mau pakai atau tidak, nggak ada urusan. Jangan kalau tidak mau pakai menyerang jenggot sampai menghilangkan foto ulama, astaga, dosa kan? Contoh, kamu punya kakek berjenggot, ada orang lain hilangkan jenggotnya di foto, di lukisan, marah gak? Marah. Iya, menghilangkan hak cipta. Jadi Syekh Madahlan mengajarkan tafsir surah Al-Ma'un, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Araita allazi yukazzibu bid-din. Ujung-ujungnya yang tidak menyantuni yatim piatu, anak yatim. Berbulan-bulan pengajiannya itu terus nggak pindah-pindah. Akhirnya muridnya bertanya, guru, kenapa tidak pindah? Kenapa ini terus? Apa kata Syekh atau Kiai Haji Ahmad Dahlan? Saya akan pindah dari surah Al-Ma'un jika kalian mengambil anak yatim di rumah masing-masing dipelihara. Kalau tidak, saya tidak mau pindah. Nah, itu baru langsung diamalkan. Betul? Pokoknya saya tidak pindah sampai kalian mengambil anak yatim piatu, mengasuhnya, jadikan anak angkat, menyekolahkannya, baru saya pindah. Jadi Al-Quran diamalkan. Contoh, masalah kecil, masuk akal nggak orang hafal Quran kecil berdiri? Ayo, masuk akal nggak? Siapa yang kena ya? Kalau kalian kecil ya. Pertanyaan kedua, masuk akal nggak orang yang hafal Quran, alumni Mesir, kecil berdiri, sudah begitu tidak cebok? Masuk akal? Tidak masuk akal dia. Jangan ikuti orang seperti ini. Biar dia kaya kayak apa, biar kekayaannya triliunan, memalukan. Hafal Quran, misalnya alumni Mesir, kecil berdiri, sudah itu tidak cebok. Bagaimana ya? Nggak nyambung. Jadi dia ke masuk WC, cepatnya, nggak, kapan
bukanya kapan? Saya ribet. Salah satu amalan saya, istinja harus bagus. Kalau saya masuk WC, saya siram dulu. Saya curiga airnya ini kena percikan, ganti airnya. Makanya saya lama. Sudah begitu, buka pakaian. Makanya nggak pernah saya kencing di WC berdiri, selalu di WC tertutup, duduk. Karena sunnahnya kencing itu duduk. Nanti belajar cara kencing yang baik, yang benar. Duduk, harus duduk. Diangkatlah kaki. Ada caranya ya, belajar fikih. Apalagi kalian penghafal. Oh, penghafal itu harus tidak lepas wudhu. Wajib. Penghafal. Saya pernah jalan bersama teman-teman ustaz. Ini yang parah. Parah banget. Parah banget. Jangankan kalian santri, ustaz parah soal istinja. Saya geleng-geleng kepala. Rata-rata masuk WC ustaz. Astagfirullah. Saya kalau ingat, terutama yang contoh tadi, hafal Quran, alam di Mesir, masuk WC, kapan kencingnya, kapan cebok. Saya kalau masuk WC rata-rata harus lebih dari 10 menit. Bersihkan dulu WC-nya, baru gantung semua pakaian, betul-betul tidak ada percikan. Duduk. Habis itu siram bersih lagi. Baru saya keluar. Dan saya pakaikan parfum. Makanya parfum saya berlapis. Contoh, parfum saya sekarang wajib ini. Yang wajib ya. Masih ada di dalaman saya ada. Sebentar saya cari. Ini di dalaman. Dan ini sampo. Harus cebok yang benar. Sudah lebih 10 tahun jaga istinja. Ini ilmu kelas tinggi. Kalau mau tahu, perbaiki istinja dan jaga wudhu. Kalau orang tidak menjaga wudhu, istinjanya gak bagus, sudahlah. Biar titel profesor hafal Quran ke alumni Mesir ke Pajai. Tayyib ini ya Allah. Beleng-beleng. Masa alumni Mesir hafal Quran kencing berdiri selesai. Agak-agak anggota dari anak-anak lagi tidak begitu. Saya ini pengalaman ya, banyak teman-teman hijrah saya punya banyak teman mantan preman, banyak sekali, karena dakwah saya umum. Barusan habis safari. Makanya saya punya prinsip, saya lebih suka bergaul dengan mantan preman daripada mantan ustaz. Betul? Coba saya ulang, cerna baik-baik. Saya lebih suka bergaul dengan mantan preman daripada mantan ustaz. Saya dengan ustaz-ustaz yang bosan kalian, muak. Tapi kalau orang mantan preman, tobat, nasuha, karena bisa jadi mantan preman jadi ustaz nanti, dan bisa jadi mantan ustaz jadi
Kamu yang bilang, bukan saya. Dan saya lihat rata-rata mantan preman ini anak-anaknya habis Quran di jamaah tabligh. Sementara yang ustadz-ustadz ini anak-anaknya astaga, nggak mau masuk pondok, bener. Jadi kami sudah pemandangan biasa ya, hatta alumni Mesir anak-anaknya diumum. Hatta alumni Mesir anak-anaknya diumum. Astaga. Sementara mantan preman ini anak-anaknya di pondok tahfiz, dan banyak yang jadi habis Quran. Jangan dulu bapaknya masih tatoan, seperti tato. Karena menghilangkan tato ini terserah. Kalau menyakitkan gak usah. Cukuplah jadi tanda kalau kamu pernah jadi orang yang ini, dan ini tanda-tanda kamu bertobat. Jadi gak jadi masalah bagi orang yang punya kehidupan masa lalu, gak jadi masalah. Karena yang dihitung itu adalah yang akhirnya ya. Betul? Betul. Makanya kita jangan memvonis orang. Lihatlah orang yang lagi minum, lagi mabuk, lagi nangkep, neraka memang kau bidah kau neraka kau. Tunggu dulu, bisa jadi dia taubat. Terus bisa jadi ada orang kelihatannya suci, ustaz, ternyata brengsek. Lah perkosa santrinya, lah perkosa mahasiswinya, brengsek. Suci. Ada ternyata. Saya cerita. Saya cerita ini rata-rata di depan mata kepala saya. Di depan mata kepala saya, yang orang sok suci, kiai ulama besar, tapi pembenci tabligh lah, pembenci gerakan lain lah, merasa organisasinya saja yang benar. Ulama besar ternyata berapa mahasiswinya dapat perkosa. Kalian ini ingat yang terutama itu akhlak ya, akhlak. Jadi menghafal Quran ini satu jalan yang terbaik ya untuk memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, terutama mengamalkan. Kita tidak tahu kedepannya ya nasib kita. Tapi ingat pertemuan kita kemarin, cita-cita harus tinggi ya. Kalian harus jadi ahli-ahli Al-Quran sampai profesor kalau bisa ya. Kalau di Indonesia itu cuma segelintir ahli Quran, penafsir, Prof. Siha, Buya Hamka, jarang lah. Ya, kami lagi proses menafsir Al-Quran. Judul tafsirnya Asrarul Quran, rahasia Al-Quran. Jadi begitu ya. Menjadi ahli Quran itu sangat luar biasa. Luar biasa. Kami sudah merasakannya. Meskipun kami pribadi bukan penghafal Quran. Saya bukan penghafal Quran. Saya berusaha anak-anak saya nanti jadi hafiz Quran. Dan sekarang saya lagi menafsir Al-Quran. Jadi orang yang tahu tentang ilmu Al-Quran itu sebenarnya sih gak harus hafal Quran. Iya. Makanya banyak ulama yang tidak menekankan untuk hafal Quran, tapi menekankan untuk ahli Al-Quran. Ada itu, gak usah disebutkan ya.
di Jawa ada. Jadi memang programnya bukan menghafal Quran tok saja, tapi memahami, jadi pakar Al-Quran, ahli tafsir, ahli bahasa. Dan itu lebih berat daripada menghafalnya saja. Berat memang. Ya. Jadi itulah seri-seri kita. Kita semangat ya. Habis liburan, gak ada istilah rehat, gak ada istilah istirahat ya. Nanti kita istirahat di mana? Di kuburan ya. Kan? Jadi istirahatnya nanti di kuburan nih. Istirahat, tidur sejenak, bangun-bangun sudah kiamat. Orang soleh itu menanti kiamat seperti orang yang tertidur sejenak, tidurnya pengantin, atau seperti orang yang sholat sunnah 2 rakaat. Padahal dia menunggu di kuburan 100 tahun, 1000 tahun. Betul? Nabi Adam menunggu di kuburan sudah berapa ribu tahun? Karena nggak boleh orang masuk surga kecuali kiamat dulu ya, baru dihisab yang umum. Kalau yang tidak umum langsung masuk ya. Gitu ya. Kira-kira demikian intinya. Semoga kita menjadi Al-Quran, Ahlullah, Ahlul Quran, Ahlullah, keluarganya Allah. Bukan cuma menghafal Al-Quran saja, akan tetapi bisa mengamalkannya. Terutama pesan saya adik-adik, akhlak. Jangan di antara kalian ada yang kencing berdiri mulai hari ini. Mulai hari ini. Memang jadi orang itu, apalagi ulama, susah memang. Adabnya terutama. Kalau menjadi orang pintar ini gampang, tapi yang pintar ini yang susah. Ya, ingat ya, jangan ada yang kencing berdiri ya. Perbaiki istinja, bersih. Jangan sampai sudah kencing masih ada tetesan keluar dari kencing. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.